Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan, sungguh merupakan kasus kriminal yang menghebohkan publik, baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dan mendapat perhatian publik, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di level internasional. Sehingga wajar kalau vonis hukuman yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Pada sidang hari ini, Senin tanggal 13 Februari tahun 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis pidana mati bagi Ferdy Sambo. Terdengar suara gemuruh tepuk tangan dari pengunjung sidang, sesaat setelah hakim selesai mengucapkan putusan pidana mati. Silahkan tonton video berikut ini, saat majelis hakim membacakan amar keputusannya. Dan silahkan memberikan tanggapan. Menimbang bahwa Saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada Saksi Agus Nurpatria untuk pemeriksaan sementara dilanjutkan ke Biro Paminal. Kemudian saksi jemput di lantai 3 Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Riki Rizal Wibowo, dan Saksi Kuat Ma'ruf ke lantai 7. Untuk dilakukan pemeriksaan di ruangan saksi dan mereka menjelaskan kepada saksi terkait kronologis peristiwa di Duren 3. Setelah mereka menjelaskan menggambarkan secari kertas, Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Riki Rizal Wibowo, kemudian saksi meminta mereka untuk memperagakan di hadapan anggota saksi yang memeriksa mereka untuk reka ulang dan kemudian mereka memeriksa Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Riki Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf di Biro Paminal. Selanjutnya sekitar pukul 2.30 saksi dapat informasi dari Pak Ari terkait hasil otopsi sementara. Lalu kami dalami dan dari pengakuan Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu yang melakukan penembakan dengan 5 tembakan tetapi menghasilkan 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar, akhirnya kami reka ulang pada waktu itu masih masuk akal. Dengan 5 tembakan menghasilkan 7 tembak luka tembak masuk karena ada beberapa luka tertembus. Menimbang bahwa pada saat mereka reka ulang, penyidik dari Jakarta Selatan pemeriksaan besok terhadap Saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu, Saksi Riki Rizal Wibowo, Saksi Kuat Ma'ruf, dan disepakati besok mereka akan diperiksa pukul 10. Saksi Sugeng, kemudian tanggal 9 pagi menerima baju dari Saksi Susanto. Selanjutnya, di tanggal 9 kami menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata yang belum diserahkan, karena akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh Saksi Hendra Kurniawan di bagian perencanaan administrasi. Saksi bersama Saksi Richard Eliezer, Saksi Riki Rizal, dan Saksi Kuat Ma'ruf dan melakukan prarekonstruksi. Pada saat itu kita tidak boleh masuk. Kita di luar semua. Sekitar pukul 14 atau 15 sore Saksi Irfan menelpon, menyampaikan dan mengaku sebagai anggota Saksi Arif Cahya bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan menyuruh Saksi Irfan bertemu saksi di lapangan basket. Lalu saksi melapor pada Saksi Hendra Kurniawan, bilang bahwa anak buah Arif Cahya sudah telepon melaporkan ada sekitar 20 CCTV dan perintahnya yang penting-penting saja diambil, jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan Saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan, DVR sudah dicek belum? Dan saksi bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV di gapura lapangan basket yang ada di rumah Kasat Reskrim waktu itu. Saksi tidak memperhatikan CCTV di Duren 346 karena pada saat masuk TKP, saksi hanya sebentar saja tidak mendapatkan laporan. Menimbang bahwa Saksi Agus Nurpatria menambahkan, Saksi Agus Nurpatria mendapat laporan dari Saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV. Lalu saksi laporkan kepada Saksi Hendra Kurniawan bahwa Saksi Hendra Kurniawan menyampaikan kepada saksi, jangan semuanya, yang penting-penting saja. Karena malamnya saksi sudah tahu awal ceritanya. Dari kata Saksi Richard Eliezer dan Saksi Riki Rizal Wibowo, bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil. Menimbang bahwa pengetahuan Saksi Agus Nurpatria dalam konsep Paminal mengamankan itu terutama CCTV
saksi Agus Nurpatria dan rekan tidak pernah mengambil DVR-nya. Biasanya saksi dan rekan menyalin datanya, atau kalau memang tidak bisa kita salin, kita videokan yang ada di dalam layar itu sehingga ada perintah. Dan ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti ini. Selalu positif. Terkait CCTV juga masih kita gunakan untuk kepentingan penyelidikan. Makanya saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka jadi seperti ini. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan menerangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan riksus dan saat itu saksi baru tahu kejadian sebenarnya, terdakwa sudah mengaku semua. Saksi bilang kalau sudah mengaku bagus dan hadirkan di sini supaya enak. Waktu di Patsus ditanyakan 3 hal. Pertama, ada peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi para saksi karena tidak ada yang ke TKP. Saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV. Saksi bilang perintah terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 7 pada pukul 17.17 saksi Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karoprovos dihubungi terdakwa lewat telepon memerintahkan saksi untuk datang ke Duren 346. Ada kejadian tembak menembak karpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak 1. Saksi masuk ke TKP dan melihat di depan tangga, di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu saksi tidak tahu sedang tertelungkup, di sebelah kirinya ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, beberapa sisa proyektil. Saat itu saksi lihat yang sudah datang lebih dahulu adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit unit olah TKP yang dipimpin saksi Rifaizal Samuel. Menimbang bahwa saksi Beni menerangkan waktu itu ada saksi Richard Eliezer, saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata, KTP dan SIMSA, saksi Richard, kemudian saksi tanya kejadiannya, saksi Richard menyampaikan waktu itu kebetulan ada saksi di atas bersama saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Cuk Putranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 diberitahu oleh anggota Saspri bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Duren 3. Setelah itu saksi berangkat ke Duren 3, tiba di sana saksi melihat terdakwa berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi. Saksi Riki Rizal dan Arif Cahaya sampai di dalam karpot. Terdakwa keluar dan duduk di kursi, begitu melihat saksi langsung menyuruh saksi masuk ke dalam. Sesampai di dalam saksi melihat laki-laki yang tergeletak. Pada saat itu saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga. Di situ ada saksi Richard Eliezer sedang diperiksa terkait CNP. Kemudian saksi keluar dan pada saat ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan, setelah saksi keluar terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuputranto dalam CCTV yang mengarah di dekat dapur arah ruang tamu dan saksi sampaikan, ini bagus untuk menunjukkan peristiwa. Kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan, CCTV itu rusak. Lalu saksi keluar, saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli saksi dipanggil terdakwa dan saksi dan terdakwa menanyakan CCTV di sekitar rumah. Saksi sampaikan CCTV sudah saksi serahkan di Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah, lantas bertanya, siapa yang memerintahkan itu? Lalu terdakwa memerintahkan agar diambil sekarang, disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kompol Baikuni untuk datang ke Duren 3 dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV sesuai perintah terdakwa. Kemudian jam 2, saksi Baikuni datang membawa salinan dan kopi rekaman CCTV dalam bentuk flash disk. Setelah oleh TKP selesai pukul 01.00 di tanggal 13 Juli.
Saksi sampaikan pada saksi Arif perihal perintah terdakwa untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras dan menonton rekamannya di situ. Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, saksi Cuputranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang, saksi Riki Rizal Wibowo turun, ada korban Nofriansah Yosua Huta Barat turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. Sekitar 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada kami 17 saksi Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karopos dihubungi terdakwa lewat telepon memerintahkan saksi untuk datang ke Duren 346. Ada kejadian tembak menembak karpot dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak menembak, ada yang kena tembak 1. Saksi masuk ke TKP dan melihat di depan tangga, di depan gudang ada seseorang yang pada saat itu saksi tidak tahu sedang tertelungkup, di sebelah kirinya ada senjata. Selain ada beberapa bekas tembakan di dinding, beberapa sisa proyektil. Saat itu saksi lihat yang sudah datang lebih dahulu adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2-3 menit unit olah TKP yang dipimpin saksi Rifaizal Samuel. Menimbang bahwa saksi Beni menerangkan waktu itu ada saksi Richard Eliezer, saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata, KTP dan SIMSA, saksi Richard kemudian saksi tanya kejadiannya. Saksi Richard menyampaikan waktu itu kebetulan ada saksi di atas bersama saksi Kuat Ma'ruf bahwa saksi Cuputranto pada tanggal 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.25 diberitahu oleh anggota Saspri bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Duren 3. Setelah itu saksi berangkat ke Duren 3, tiba di sana saksi melihat terdakwa berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi. Saksi Riki Rizal dan Arif Cahaya sampai di dalam karpot. Terdakwa keluar dan duduk di kursi, begitu melihat saksi langsung menyuruh saksi masuk ke dalam. Sesampai di dalam saksi melihat laki-laki yang tergeletak. Pada saat itu saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga. Di situ ada saksi Richard Eliezer sedang diperiksa terkait CNP. Kemudian saksi keluar dan pada saat ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan, setelah saksi keluar terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuputranto dalam CCTV yang mengarah di dekat dapur arah ruang tamu dan saksi sampaikan ini bagus untuk menunjukkan peristiwa. Kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan CCTV itu rusak. Lalu saksi keluar, saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli saksi dipanggil terdakwa dan terdakwa menanyakan CCTV di sekitar rumah. Saksi sampaikan CCTV sudah saksi serahkan di Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah, lantas bertanya, siapa yang memerintahkan itu? Lalu terdakwa memerintahkan agar diambil sekarang, disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kompol Baikuni untuk datang ke Duren 3 dan meminta mengkopi dan melihat isi CCTV sesuai perintah terdakwa. Kemudian jam 2 saksi Baikuni datang membawa salinan dan kopi rekaman CCTV dalam bentuk flash disk. Setelah oleh TKP selesai pukul 01.00 di tanggal 13 Juli. Saksi sampaikan pada saksi Arif perihal perintah terdakwa untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras dan menonton rekamannya di situ. Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, saksi Cuputranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang kami dapat dan apa yang kami lihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang, saksi Riki Rizal Wibowo turun, ada korban Nofriansah Yosua Huta Barat turun,
Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. Sekitar 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi. Sedangkan yang kami tonton terdakwa di TKP ternyata korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV-nya. Dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan kepada saksi Irfan dan tidak berapa lama kemudian sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus. Itu adalah perintah terdakwa. Hidayanto menerangkan pada tanggal 9 Juli pukul 13 siang saksi Irfan skors dicabut, sidang dilanjutkan kembali. Saksi Ari Cahya meminta untuk merapat ke Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Saksi sekitar pukul 15 sore sudah sampai di Duren 3 dan Arif Cahya memberikan nomor saksi Agus Nurpatria agar saksi melapor kepadanya. Bahwa saksi sudah sampai di sana, kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan kepada saksi untuk masuk ke dalam komplek dan saksi menemui Pak Agus Nurpatria di depan gapura. Ditunjukkan 2 CCTV yang ada di gapura dan menanyakan DVR-nya di mana. Saksi bilang tidak tahu, sepertinya ada di pos security. Kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan untuk mengecek di pos security dan menyuruh untuk mengambil DVR-nya agar diganti yang baru. Kemudian saksi mengganti DVR CCTV itu yang saksi dapatkan dari saksi Chong Jiu-fu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Susan Lee segera merapat di rumah terdakwa di Duren 3 membawa senjata panjang dan body vest. Sehingga saksi mengikuti saksi Beni Ali masuk dan bertemu dengan terdakwa di carport, lalu terdakwa menyampaikan ke saksi Beni Ali, "Bang, ada kejadian di dalam. Abang lihat kan pengamatan secara umum dan melihat ada 1 orang yaitu Kasat Reskrim." Lalu saksi Beni Ali menanyakan keberadaan Putri Chandrawati dan saksi menyampaikan, "Saksi tidak tahu, Putri Chandrawati tidak ada di sini." Saksi Beni Ali kemudian menanyakan kepada terdakwa keberadaan Putri Chandrawati dan dijawab terdakwa Putri Chandrawati berada di Saguling. Karena kami harus cari tahu cerita sebenarnya, saksi Beni Ali dan mobil Profes berangkat ke Saguling dan juga terdakwa. Tiba di sana bertemu dengan Putri Chandrawati dan ditanya saksi Beni Ali. Keadaan Putri Chandrawati syok, tidak bisa ditanya. Setelah itu ada ambulans, terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengantar ambulans ke rumah sakit. Menunggu proses otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Rahman Arifin menerangkan yang pada pokoknya terhadap kejadian tanggal 8 dan 9. Saksi Arif Rahman Arifin tanggal 22 sekitar pukul 22.30 malam ditelepon oleh saksi Kombes Agus Nurpatria
untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS Bayangkara. Tiba di sana pukul 23 malam, jenazah sudah diotopsi dan selanjutnya saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara. Kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi ikut mengantarkan jenazah ke kargo bandara. Tetapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli, saksi Arifin dihubungi terdakwa dan terdakwa waktu itu menyampaikan serta meminta tolong. Kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai Kadif Propam. Kemudian menjelang pukul 19 saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Di sana Pak Hendra melaporkan dua hal, tapi terdakwa tidak memberikan melaporkan dua kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa, tanya saksi Beni Ali, keadaan Putri Chandrawati syok, tidak bisa ditanya. Setelah itu ada ambulans, terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengantar ambulans ke rumah sakit, menunggu proses otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Rahman Arifin menerangkan yang pada pokoknya terhadap kejadian tanggal 8 dan 9. Saksi Arifin tanggal 22 sekitar pukul 22.30 malam ditelepon oleh saksi Kombes Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di RS Bayangkara. Tiba di sana pukul 23 malam, jenazah sudah diotopsi dan selanjutnya saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara. Kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi ikut mengantarkan jenazah ke kargo bandara. Tetapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juli, saksi Arifin dihubungi terdakwa dan terdakwa waktu itu menyampaikan serta meminta tolong. Kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai Kadif Propam. Kemudian menjelang pukul 19 saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Di sana Pak Hendra melaporkan dua hal, tapi terdakwa tidak memberikan melaporkan dua kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang sudah saksi lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah tonton dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan yang nonton ada saksi Cuk, saksi Baikunin dan saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya disimpan di mana? Saksi jawab disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk. Karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat. Karena kalian berempat yang sudah menonton dan saksi hanya terdiam saja. Kemudian terdakwa perintahkan untuk memusnahkan itu semua. Menimbang bahwa saksi Rahman Arifin kemudian menemui saksi Baikunin dan saksi Cuputranto. Pada saat di ruangan saksi Cuputranto di situ, saksi sampaikan perintah dari terdakwa dan Baikuni sempat mengatakan untuk jaga-jaga lebih baik disimpan dan saksi bilang boleh. Baikuni menyimpan di flash disk. Bahwa saksi bilang kalau di flash disk gampang rusak dan hilang. Lalu saksi Baikuni bilang punya eksternal hard disk kalian. Saksi backup lagi sebelum laptop. Saksi serahkan. Kemudian malamnya terdakwa menelpon saksi lagi. Sudah kamu kerjakan belum? Dan saksi bilang sudah. Padahal belum, karena laptopnya masih dibawa oleh Baikuni. Besoknya setelah Baikuni menyerahkan laptopnya kepada saksi dan sudah terbackup dan terformat, kemudian saksi rusak laptopnya dan saksi sempat ragu sehingga masih sempat saksi simpan setelah saksi rusak. Karena beda cerita terdakwa dengan apa yang saksi lihat di CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chong Jiu Fung diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17 saksi berada di Komplek Polri Duren 3, Kelurahan Pancoran. Karena menerima pesanan dari saksi Irfan untuk melakukan memiliki 8 channel. Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lain digunakan untuk 1 channel, dan CCTV dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiasi
inisiatif dan pendanaan swadaya marga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Menimbang bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos security dan CCTV yang terletak di gapura lapangan kamera mengarah pada gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3, di mana CCTV dan DVR terdapat RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3. Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan ahli Beri Prianto yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut, bahwa ahli mengatakan barang yang ahli analisa berupa file video dari harddisk yang diperoleh dari Baikuni Wibowo, bahwa ahli menganalisa video yang berasal dari harddisk eksternal tersebut dan 1 jam 59 detik, bahwa ahli mengatakan file video tersebut merupakan kamera yang mengarah di jalan rumah Duren 3 dan ahli mengatakan real time-nya 17.46 waktu CCTV, hanya berbeda 24 detik saja atau waktu CCTV lebih lambat, bahwa ahli mengatakan bahwa yang berbaju putih di dalam tayangan gambar CCTV berdasarkan informasi dari penyidik Cyber Bareskrim adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang memakai pintu sebelah kanan adalah Putri Chandrawati. Bahwa ahli mengatakan tidak dapat diketahui dari metadata untuk mengetahui asal video dan ahli mengetahui tempat pesan error. Ahli mengatakan secara fisik ada, namun sistem tidak ada. Namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya disk. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan. Apabila DVR on, maka harddisk akan terdeteksi. Dan ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan perusakan terhadap DVR tersebut. Bahwa ahli menggunakan 3 software di dunia dalam proses recovery. Meskipun demikian, ahli tidak dapat memperoleh file tersebut. Bahwa ahli mengatakan harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Bahwa ahli mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah. Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. 1 buah flash disk warna merah merek Cruiser, blade 16 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk, blade warna merah hitam, berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk Cruise, blade warna merah hitam, berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk Cruiser Blade warna merah hitam, berlabel Lobby dengan kapasitas 32 GB. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022, 1 unit laptop Dell XPS 15 inch tipe 1101 MF GYR 2020 15 in warna silver dengan password 083830. Pada pos keamanan 1 unit HP Asus warna hitam, 1 buah kartu SIM card yang masih tersegel, 1 unit DVR Hikvision model DS 720 7204, 1 unit decoder DVR CCTV warna hitam merek KT yang berada di dalam 1 kamar utara. Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut,
bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melaporkan pada saksi Hendra Kurniawan ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil. Yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang berada di Gapura. Dan terformat, kemudian saksi rusak laptopnya dan saksi sempat ragu, sehingga masih sempat saksi simpan setelah saksi rusak. Karena beda cerita terdakwa dengan apa yang saksi lihat di CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chong Jiu Fung diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 17 saksi berada di Komplek Polri Duren 3, Kelurahan Pancoran. Karena menerima pesanan dari saksi Irfan untuk melakukan penyiar memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Dan CCTV dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016. Yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya marga. Sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT. Menimbang bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos security dan CCTV yang terletak di Gapura, lapangan kamera mengarah pada gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3, di mana CCTV dan DVR terdapat RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3. Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan ahli Beri Prianto yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut. Bahwa ahli mengatakan barang yang ahli analisa berupa file video dari harddisk yang diperoleh dari Baikuni Wibowo. Bahwa ahli menganalisa video yang berasal dari harddisk eksternal tersebut dan 1 jam 59 detik. Bahwa ahli mengatakan file video tersebut merupakan kamera yang mengarah di jalan rumah Duren 3 dan ahli mengatakan real time-nya 17.46 waktu CCTV. Hanya berbeda 24 detik saja. Atau waktu CCTV lebih lambat. Bahwa ahli mengatakan bahwa yang berbaju putih di dalam tayangan gambar CCTV berdasarkan informasi dari penyidik Cyber Bareskrim adalah korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang memakai pintu sebelah kanan adalah Putri Chandrawati. Bahwa ahli mengatakan tidak dapat diketahui dari metadata untuk mengetahui asal video dan ahli mengetahui tempat pesan error. Ahli mengatakan secara fisik ada, namun sistem tidak ada. Namun sistem tidak dapat mendeteksi adanya disk. Ahli mengatakan DVR memiliki media penyimpanan. Apabila DVR on, maka harddisk akan terdeteksi. Dan ahli tidak dapat menentukan siapa yang melakukan perusakan terhadap DVR tersebut. Bahwa ahli menggunakan 3 software di dunia dalam proses recovery. Meskipun demikian, ahli tidak dapat memperoleh file tersebut. Bahwa ahli mengatakan harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Bahwa ahli mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah. Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta tersebut di atas, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti. 1 buah flash disk warna merah merek Cruiser, blade 16 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk, blade warna merah hitam berlabel Biro Paminal dengan kapasitas 32 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk Cruise, blade warna merah hitam berlabel Ruang Riksa dengan kapasitas 32 GB. 1 buah flash disk merek SanDisk Cruiser, blade warna merah hitam berlabel Lobby dengan kapasitas 32 GB. Berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1708
2022 PN Jakarta Selatan tanggal 29 Agustus 2022, 1 unit laptop Dell XPS 15 inch tipe 191101 MFGYR 2020 15 in warna silver dengan password 083830. Pada pos keamanan 1 unit HP Asus warna hitam, 1 buah kartu SIM card yang masih tersegel, 1 unit DVR Hikvision model DS 7204, 1 unit decoder DVR CCTV warna hitam merek KT yang berada di dalam 1 kamar utara. Menimbang bahwa dari uraian-uraian fakta-fakta di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melaporkan pada saksi Hendra Kurniawan ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil. Yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang berada di gabura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP yang kemudian oleh saksi Ari Cahya memerintahkan saksi Irfan untuk melakukan hal itu. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan riksus kepada saksi Hendra Kurniawan. Waktu di Patsus ditanyakan 3 hal saja. Pertama, ada peragaan di detasemen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi. Kedua, masalah berangkat ke Jambi, naik pesawat pribadi, serta ditanya perintah siapa mengamankan CCTV. Dan saksi bilang perintah terdakwa. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV saksi Jeputranto yang semua menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana yang saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang, turun saksi Riki Rizal Wibowo, ada korban Yosua turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping taman. Sedang yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Nofriansah masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera kembalikan DVR CCTV-nya dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14 DVR CCTV itu selanjutnya sudah diserahkan ke saksi Irfan dan sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah terdakwa. Bahwa selanjutnya saksi Arif Rahman merusak Microsoft Surface patah dan menjadi 15 bagian, komponen LCD utama menjadi 3 bagian sesuai dengan barang bukti yang diajukan dengan dalam perkara ini. Bahwa dari keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto dan saksi Chong Yufung diketahui atas perintah terdakwa. Selanjutnya DVR CCTV dilakukan pergantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti dengan yang baru karena kamera CCTV-nya mengarah ke rumah terdakwa. Menimbang bahwa dari rangkaian fakta-fakta yang telah disimpulkan di atas dapat diketahui bahwa didahului dengan cerita terdakwa untuk membuat alibi terkait peristiwa penembakan di Duren 346, maka skenario telah dibuat dan merupakan bagian dari rencana untuk membunuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat seperti yang telah dipertimbangkan dengan baik.
pada waktu pembuktian unsur-unsur pasal 340 di atas. Dikatakan oleh terdakwa pada saat terdakwa datang ke kejadian tembak-menembak sudah selesai, di mana terdakwa waktu itu mobil terdakwa sudah berjalan lagi, akan tetapi ditelepon oleh Putri Chandrawati untuk mengatakan ada kejadian tembak-menembak, lalu terdakwa datang ke rumah 46 selanjutnya mengamankan Putri Chandrawati. Bahwa karena segala sesuatu harus berjalan sesuai skenario, terdakwa dengan sadar memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang selanjutnya memerintahkan saksi Agus Nurpatrio dan saksi Ari Cahya yang kemudian menghubungi saksi Irfan Widianto untuk melakukan screening, yaitu menyaring, memfilter, mendeteksi CCTV di sekitar area Duren 346. Kemudian diketahui ada sekitar 20 CCTV. Menimbang bahwa selanjutnya melalui saksi Irfan Widianto DVR CCTV yang ada di pos Satpam diganti oleh saksi Chong Jiu Fung karena diketahui ada kamera CCTV yang mengarah ke rumah terdakwa dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto, di mana pada waktu itu mengganti DVR CCTV tersebut sebelumnya tidak meminta izin, padahal diketahui barang itu diperoleh melalui iuran warga setempat. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Juli saksi menerima DVR CCTV dari saksi Irfan Widianto dan diserahkan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 10 Juli tahun 2022 terdakwa meminta saksi Cup Putranto untuk mengambil kembali DVR CCTV tersebut dari penyidik Polres Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 mengambil DVR CCTV di Polres Jakarta Selatan dan pada tanggal 13 Juli saksi Cuk Putranto menyerahkan DVR tersebut ke saksi Baikuni dan menyampaikan pesan dari terdakwa agar melihat dan mengkopi isi rekaman DVR CCTV tersebut. Selanjutnya pada sekitar pukul 2.00 dini hari, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman, dan saksi Cuk Putranto serta saksi Rifatman Soplanit menonton isi rekaman CCTV tersebut dengan menggunakan laptop yang terdapat di rumah saksi Ridwan Soplanit. Menimbang bahwa begitu saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, dan saksi Ridwan Soplanit, saksi Baikuni Wibowo mengetahui kejadian sebenarnya, di mana dalam tayangan rekaman CCTV menunjukkan pada saat terdakwa datang ternyata korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Kemudian saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman melaporkan kepada terdakwa. Lalu muncul tindakan terdakwa agar skenario tidak dikenai orang dengan kesadaran yang tinggi memerintahkan untuk menghapus rekaman tersebut sambil mengatakan, kalau sampai bocor maka itu kalian berempat dan kalian berempatlah yang bertanggung jawab. Menimbang bahwa oleh karena dari uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan paha dan melawan hukum telah nyata terpenuhi. Bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum dalam nota pembelaannya yang menyatakan pada pokoknya penuntut umum telah gagal membuktikan unsur dengan sengaja atau tanpa melawan hukum karena pernyataan penuntut umum hanya didasarkan asumsi, bukan fakta-fakta di persidangan. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan penasihat hukum, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa mengenai berkaitan dengan pembahasan unsur dengan sengaja dan atau tanpa hak melawan hukum, apakah pembuktiannya harus dilakukan secara terpisah atau dalam satu rangkaian pembuktian, hal tersebut telah majelis hakim pertimbangkan berdasarkan pendapat doktrin sebagaimana termuat dalam awal pembahasan unsur ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Menimbang bahwa sementara itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa karena berkehendak untuk menjalankan dan mempertahankan skenario yang dibuatnya, maka DVR CCTV yang berada di dalam komplek Duren 3 yang seharusnya bukan kewenangan terdakwa karena diperoleh atau dibeli dari iuran warga telah diambil dan diganti. Selanjutnya begitu terdakwa mendapat laporan adanya fakta lain yang berbeda dengan skenario tersebut, kemudian dengan
Kemudian dengan sadar memerintahkan kepada saksi Arif Rahman dan Baikuni Wibowo untuk menghapus rekaman CCTV dengan perintah tegas. Kalau sampai bocor maka kalian keempat orang ini yang bertanggung jawab. Karena hanya 4 orang inilah yang tahu melihat rekaman CCTV di sekitar Duren 3. Bahwa selanjutnya diketahui akibat adanya kehendak yang tersebut telah terjadi, yakni isi rekaman telah dihapus dan laptop merek Microsoft Surface warna hitam rusak sesuai dengan yang disebutkan oleh penyidik dalam surat penyitaannya, di mana barang tersebut dalam keadaan terurai tidak utuh dari beberapa potongan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut hemat majelis, nota pembelaan penasihat hukum yang berkaitan dengan pembuktian unsur ini patut dikesampingkan. Ayat 3. Melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur ketiga ini. Menimbang bahwa tanggal 8 Juli malam, saksi Agus Nurpatria menerima barang bukti 2 pucuk senjata beserta amunisinya dari saksi Sugeng. Kemudian tanggal 8 menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka majelis hakim mengambil alih pembuktian unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, serta menjadikannya sebagai bagian tidak terpisahkan pada waktu mempertimbangkan unsur ketiga ini. Menimbang bahwa
tanggal 8 Juli malam, saksi Agus Nurpatria menerima barang bukti 2 pucuk senjata beserta amunisinya dari saksi Sugeng. Kemudian tanggal 8 pagi, menerima baju dari saksi Susanto. Selanjutnya tanggal 9 menyerahkan barang bukti itu kecuali senjata yang belum diserahkan karena akan dilakukan pengecekan terlebih dulu oleh saksi Hendra Kurniawan. Bisa di Propam terkait keabsahan senjata tersebut. Kemudian siang sekitar jam 13 saksi Hendra Kurniawan memanggil saksi untuk ke TKP dan setelah melihat TKP datang penyidik Jakarta Selatan bersama saksi Richard Eliezer, Budiang Lumiu, saksi Riki Rizalbowo, saksi Kotaruf, dan mereka melakukan prarekonstruksi dan pada saat itu tidak boleh ada yang masuk dan di luar semua. Sekitar jam 14 sampai sekitar 15 sore, saksi Irfan telepon dan menyampaikan dan mengaku sebagai anggota saksi Arif Cahya bahwa di seputaran TKP ada sekitar 20 CCTV dan menyuruh saksi Irfan bertemu saksi di lapangan basket. Lalu saksi melapor pada saksi Hendra Kurniawan bahwa anak buah Arif Cahya sudah telepon melaporkan ada sekitar 20 CCTV dan perintahnya yang penting-penting saja diambil, jangan semuanya. Lalu saksi bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan DVR sudah dicek belum dan dia bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang di gapura lapangan basket dan yang di rumah Kasat Reskrim. Waktu itu saksi tidak memperhatikan CCTV di Duren 346 karena pada saat masuk ke TKP saksi hanya mau sebentar saja dan tidak mendapatkan laporan. Menimbang bahwa saksi Agus Nurpatria menambahkan waktu saksi Agus Nurpatria menambahkan laporan dari saksi Irfan ada sekitar 20 CCTV. Lalu saksi laporkan kepada saksi Hendra Kurniawan. Kemudian saksi Hendra Kurniawan menyampaikan jangan semuanya, yang penting-penting saja, karena malamnya saksi sudah tahu awalnya ceritanya dari kata saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Riki Rizalbowo bahwa mereka datang lewat garasi samping, makanya saksi tunjukkan CCTV yang mengarah ke garasi itu saja yang diambil. Menimbang bahwa sepengetahuan saksi Agus Nurpatria dalam konsep paminal mengamankan itu terutama CCTV, saksi Agus Nurpatria dan rekan tidak pernah mengambil DVR-nya. Biasanya saksi dan rekan menyalin datanya atau kalau memang tidak bisa disalin, kita videokan yang ada di layar itu dan ketika ada perintah diamankan, mengamankan, tidak pernah hasilnya negatif seperti itu. Selalu positif terkait CCTV juga masih kita gunakan untuk kepentingan penyidikan, makanya saksi agak sedih ketika sekarang semuanya terbuka jadi seperti ini. Menimbang bahwa saksi Hendra Kurniawan merangkan pada saat tanggal 8 Agustus dilakukan riksus dan saat itu saksi baru tahu kejadian sebenarnya. Terdakwa sudah mengaku semua. Saksi bilang kalau sudah mengaku bagus dan hadirkan di sini supaya enak. Waktu di riksus itu ditayangkan 3 hal saja. Pertama, ada peragaan di data semen A berdasarkan CCTV. Saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dan posisi dari para saksi karena tidak ada yang ke TKP dan saksi sendiri yang dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi, naik pesawat private jet serta ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan saksi bilang perintah terdakwa. Menimbang bahwa pada hari Jumat jam 17.17 Beni Ali yang saat itu menjabat sebagai Karo Provos dihubungi terdakwa lewat telepon. Memerintahkan saksi untuk datang ke rumah Duren 346, ada kejadian tembak-menembak sampai di Duren 3 bertemu terdakwa di carport dan menyampaikan bahwa ada kejadian tembak-menembak, ada yang kena tembak 1. Ketika masuk di TKP dan melihat di depan tangga di depan gedung ada seorang yang pada saat itu tidak tahu sedang tertelungkup di sebelah kiri tangganya itu ada senjata. Dan selain ada beberapa bekas tembakan di dinding dan beberapa sisa proyektil, saat itu saksi melihat yang sudah datang lebih dulu ada Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan dan kurang lebih 2 sampai 3 menit datang unit olah TKP yang dipimpin oleh saksi Rifaisal Sumual.
Menimbang bahwa saksi Beni Ali menerangkan waktu itu ada saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu dan saksi Susanto. Setelah menanyakan masalah senjata, KTP dan SINSA saksi Richard, kemudian saksi tanya kejadiannya, saksi Richard Eliezer menyampaikan waktu itu kebetulan saksi di atas bersama saksi Kuat Ma'ruf. Saksi Richard Eliezer dengar teriakan lalu turun. Ternyata korban Nofriansah Yosua keluar, kemudian ditanya ada apa, langsung menembak, akhirnya terjadi tembak menembak. Pada saat ditanya, saksi Riki Rizalwibowo dan saksi Kuat Ma'ruf tidak bercerita lancar karena semuanya panik. Terakhir, saksi bertanya ke Putri Candrawati dan dijawab Putri Candrawati ada di rumah Saguling. Lalu saksi ditanyakan juga ke terdakwa bagaimana ceritanya. Terdakwa cerita adanya dugaan pelecehan sehingga terjadi tembak menembak yang mengakibatkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat meninggal dunia. Menimbang bahwa saksi Cuk Putranto 8 Juli 2022 sekitar 17.25 WIB diketahui oleh anggota Sespri bahwa ada anggota Provos yang membawa senjata laras panjang ke rumah Kadif Propam di Duren 3. Setelah itu saksi berangkat ke Duren 3. Saksi melihat terdakwa berdiri di pintu masuk ke arah dapur sedang berbincang dengan Yogi. Saksi Riki Rizalwibowo dan Arif Cahya sampai di depan dalam karpot itu. Terdakwa keluar dan duduk di kursi begitu melihat saksi langsung menyuruh saksi masuk ke dalam. Sampai di dalam, saksi melihat laki-laki yang tergeletak yang pada saat itu saksi belum tahu karena tertutup oleh tangga. Di situ ada saksi Budiang Lumiu sedang diperiksa terkait senpinya. Dan kemudian saksi keluar dan pada saat itu ada olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Setelah keluar, terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuk Purtanto di dalam melihat CCTV yang mengarah ke dekat dapur, arah menuju ruang tamu, dan saksi sampaikan itu bagus untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan CCTV itu rusak. Kemudian keluar, saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli, saksi dipanggil terdakwa dan menanyakan CCTV sekitar rumah. Dan saksi sampaikan bahwa CCTV sudah saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah, lantas bertanya siapa yang lalu terdakwa merintah olah TKP dari Polres Jakarta Selatan. Setelah keluar, terdakwa menyuruh saksi untuk mengantar dan ikut otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Cuk Purtanto di dalam melihat CCTV yang mengarah ke dekat dapur, arah menuju ruang tamu, dan saksi sampaikan itu bagus untuk menunjukkan peristiwa, dan kemudian saksi didatangi terdakwa dan menyampaikan CCTV itu rusak. Kemudian keluar, saksi pernah ke Polres Jakarta Selatan untuk mengembalikan CCTV. Pada hari Senin tanggal 11 Juli, saksi dipanggil terdakwa dan menanyakan CCTV sekitar rumah. Dan saksi sampaikan bahwa CCTV sudah saksi serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Terdakwa marah, lantas bertanya siapa yang lalu terdakwa merintahkan agar diambil sekarang disalin dan dilihat isinya. Saksi juga menelpon Kompol Baikuning untuk datang ke Duren 3 dan minta mengkopi dan melihat isi CCTV sesuai perintah terdakwa. Kemudian dalam 2 jam, saksi Baikuning datang membawa salinan atau kopi rekaman CCTV bentuk flash disk. Setelah olah TKP selesai pukul 1 di tanggal 13 Juli, saksi sampaikan pada saksi Arif perihal perintah terdakwa untuk melihat isi CCTV. Kemudian kami masuk ke dalam teras menonton rekaman di situ. Menimbang bahwa setelah menonton rekaman CCTV tersebut, saksi Cuk Purtanto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dan apa yang telah dilihat berbeda. Di mana yang saksi lihat pada waktu itu, mobil Putri Candrawati datang, turun saksi Riki Rizalwibowo dan
Ada korban Yosua turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam. Sekitar 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama korban Yosua melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada mereka bahwa terdakwa sampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang ditonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Yosua masih hidup. Setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV-nya dan saksi bilang kepada saksi Baikuni untuk diserahkan besok pada tanggal 13 Juli pukul 14. DVR itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tidak berapa lama pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah terdakwa. Menimbang bahwa saksi Irfan Widianto menerangkan saat tanggal 9 Juli pukul 13 siang, saksi Irfan Widianto ditelepon Arif Cahya meminta untuk merapat di Duren 3 bertemu dengan saksi Agus Nurpatria. Sekitar jam 15 sore sudah sampai di Duren 3 dan Arif Cahya memberikan nomor saksi Agus Nurpatria agar saksi melapor kepadanya bahwa saksi sudah sampai di sana. Kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan kepada saksi untuk masuk ke dalam komplek dan saksi menemui Agus Nurpatria, saksi Agus Nurpatria di depan gapura, ditunjukkan 2 CCTV yang ada di gapura dan menanyakan di ER-nya mana dan saksi bilang tidak tahu, sepertinya ada di pos Satpam. Kemudian saksi Agus Nurpatria memerintahkan mengecek di pos Satpam dan menyuruh mengambil DVR-nya agar diganti dengan yang baru. Kemudian saksi mengganti DVR CCTV itu yang saksi dapatkan dari saksi Chong Jiu Fu. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Susanto diketahui pada tanggal 8 Juli, saksi Susanto harus diberitahu saksi Beni Ali segera merapat ke rumah terdakwa di Duren 3 membawa senjata panjang dan body vest. Saat tiba di Duren 3, saksi mengikuti saksi Beni Ali masuk dan bertemu terdakwa di carport. Lalu terdakwa menyampaikan ke saksi Beni Ali, "Bang, ada kejadian di dalam, abang lihat." Kemudian saksi melaksanakan pengamatan secara umum dan melihat ada satu orang dan bilang saksi tidak tahu. Itu Chandrawati keberadaan kepada terdakwa yang menyatakan keberadaan terdakwa Chandrawati yang dijawab di Saguling. Karena harus mencari tahu cerita sebenarnya, maka saksi Beni Ali dengan mobil provos berangkat ke Saguling dan juga terdakwa. Tiba di sana bertemu dengan Putri Chandrawati dan ditanya saksi Beni Ali keadaan Putri Chandrawati. Syok, tidak bisa ditanya. Setelah itu ada ambulans. Terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengantar ambulans ke rumah sakit menunggu proses otopsi jenazah. Menimbang bahwa saksi Rahman Arifin menerangkan pada pokoknya kejadian tanggal 8 dan 9. Saksi Arif Rahman Arifin jam 22.30 malam ditelepon oleh Kombes Agus Nurpatria untuk ke rumah sakit melaksanakan pengamanan di Rumah Sakit Bayangkara. Tiba di rumah sakit jam 23 malam dan jenazah sudah diotopsi. Selanjutnya saksi mendapatkan hasil pemeriksaan sementara, kemudian saksi laporkan kepada saksi Susanto. Saksi ikut mengantarkan jenazah ke kargo bandara, tapi saksi tidak ikut ke Jambi. Menimbang bahwa tanggal 10 Juli saksi Arif Rahman jangan sampai berita acara Putri Chandrawati tersebar ke publik. Karena malu itu aib keluarga. Lalu saksi berangkat bersama saksi Cuk Putranto dan saksi sampaikan seperti itu. Dan AKP Samuel bertanya pada saksi tentang DVR, saksi jawab tidak tahu, tapi kemudian saksi Cuk Putranto menyampaikan ada pada saksi dan kemudian diserahkan DVR itu dari saksi Cuk Putranto kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Menimbang bahwa pada tanggal 13, saksi Arif Rahman menonton rekaman CCTV dan waktu itu melihat korban Yosua masih hidup. Waktu
itu melihat saksi kaget keluar dari teras rumah Ridwan Soplanit, kemudian menghubungi saksi Hendra Kurniawan dan menyampaikan hal tersebut. Kemudian saksi Hendra mengatakan, kesempatan pertama kita menghadap terdakwa sebagai kadifropan. Kemudian menjelang pukul 19, saksi dihubungi saksi Hendra untuk menghadap terdakwa di ruang kerjanya. Dan di sana saksi Hendra melaporkan 2 kali, tapi terdakwa tidak memberikan reaksi. Kemudian saksi menjelaskan kepada terdakwa apa saja yang saksi sudah lihat atau tonton. Terdakwa menanyakan siapa saja yang sudah tonton dan mukanya sudah mulai merah dan agak marah. Saksi jelaskan yang nonton adalah saksi Cuk, Baikuni, saksi sendiri serta saksi Ridwan. Kemudian terdakwa tanya disimpan di mana dan saksi jawab disimpan oleh Baikuni di laptop dan flash disk. Karena waktu itu ada flash disk yang menempel di laptop. Kemudian terdakwa menyampaikan bahwa kalau ini bocor berarti kalian berempat, karena kalian berempat yang sudah menonton. Dan saksi hanya terdiam saja dan kemudian terdakwa memerintahkan untuk memusnahkan itu semuanya. Menimbang bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan apa yang terdakwa terangkan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Butanto, saksi Baikuni, saksi Arif Rahman untuk menonton dan menghancurkan CCTV, lalu kemudian terdakwa mengancam untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatan itu dan itu adalah kesalahan terdakwa. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka menghancurkan dan musnahkan rekaman CCTV karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Menimbang bahwa terdakwa menerangkan pula atas penyampaian saksi Arif Rahman terkait CCTV Komplek Polri Duren 3 diketahui hari Sabtu 9 Juli 2002 jam 17 dan saksi bilang boleh dan Baikuni menyimpan di flash disk dan saksi bilang kalau di flash disk gampang rusak dan hilang. Lalu saksi Baikuni bilang punya eksternal hard disk sekalian saksi backup lagi sebelum laptop saksi serahkan. Kemudian malamnya terdakwa sempat menelpon saksi lagi, sudah kamu kerjakan belum? Dan saksi jawab sudah, padahal belum karena laptopnya masih dibawa oleh Baikuni. Besoknya setelah Baikuni menyerahkan laptopnya kepada saksi dan sudah terbackup dan terformat, kemudian saksi rusak laptopnya dan saksi sempat ragu sehingga masih sempat saksi simpan setelah saksi rusak. Karena beda cerita terdakwa dengan apa yang terlihat di dalam CCTV. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Chong Jiufung diketahui hari Sabtu 9 Juli 2002 jam 17 WIB, saksi berada di Komplek Polri Duren 3 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Karena menerima pesanan dari saksi Irfan untuk melakukan penggantian mesin decoder CCTV yang berada di pos keamanan yang terletak di depan lapangan basket pada Komplek Polri Duren 3 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Menimbang bahwa saksi Chong Jiufung menambahkan waktu itu saksi Irfan Widianto menunjukkan posisi decoder CCTV yang akan diganti kepada saksi, di mana letak posisi layar monitor dan 2 decoder yang terletak di atas rak di dalam pos keamanan dengan memakan waktu proses penggantian kurang lebih 30 menit. Kemudian saksi serahkan decoder yang lama kepada saksi Irfan. Menimbang bahwa dari keterangan saksi Dr. Seno diketahui bahwa Komplek Duren 3 terdapat keamanan CCTV yang aktif 24 jam. CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. Satu DVR digunakan untuk 8 channel, satu DVR yang lainnya digunakan untuk 1 channel dan CCTV dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT.
Menimbang bahwa saksi Dr. Randeseno melanjutkan letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam, adapun yang bertanggung jawab mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3 dan waktu pergantian DVR CCTV tanpa izin dari saksi karena saksi selaku penanggung jawab serta CCTV dan DVR terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 yang ada di pos Satpam adalah milik warga RT 5 RW 1 hasil pembelian dari uang hasil iuran warga. Menimbang bahwa berkaitan dengan fakta di atas, penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Patria melapor pada saksi Hendra Kurniawan. Ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil dan yang penting-penting saja jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan DVR sudah dicek atau belum. Dan saksi bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang ada di gapura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait perintah melakukan pengamanan, pengecekan dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan patsus terhadap saksi Hendra Kurniawan dan waktu dipaksus ditanyakan 3 hal. Pertama, ada peragaan di Detasmen A berdasarkan CCTV, saksi bilang waktu itu peragaan yang dilakukan untuk mendalami keterangan peran dari posisi para saksi dan karena tidak ada yang di TKP dan saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik private jet dan ketika ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV, saksi bilang perintah terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Suputranto dan saksi Ari Cahya, saksi Ridwan Soplanet, saksi baik pada saat bertemu dengan terdakwa telah terjadi setelah kejadian penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 346 pada waktu itu disampaikan bahwa saat terdakwa datang kejadian tembak-menembak sudah selesai, akan tetapi setelah melihat CCTV, saksi-saksi tersebut baru tahu bahwa merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti itu. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, saksi Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda, di mana saksi yang lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang turun saksi Riki Rizal Wibowo, ada korban Yosua juga turun, Putri Chandrawati turun dan masuk ke dalam rumah. 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping taman. Sedangkan yang disampaikan kepada kami bahwa terdakwa sampai di TKP tembak-menembak sudah terjadi. Sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di TKP ternyata korban Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Bahwa setelah itu saksi Arif Rahman sampaikan untuk segera dikembalikan untuk diserahkan besok pada tanggal 13 Juli pukul 14. DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tidak berapa lama sekitar pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto dan saksi Chong Jiufung diketahui atas perintah terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian. Dan DVR lama diserahkan pada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah terdakwa. Bahwa Ali Heri Prianta melakukan pemeriksaan pada log
sistem aktivitas yang terekam pada DVR sehingga sistem tersebut error. Ahli melakukan pemeriksaan log normal shutdown, mematikan secara tidak normal baik mati lampu maupun dicabut kabelnya. Terdapat 224 kali pesan error pada tanggal 13 Juli 2022. Ahli hingga pukul 17.21.58 dan pemeriksaan tersebut tercatat dalam log tersebut. Ahli mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh 5 orang yang terdokumentasi beserta catatannya, di mana waktu itu ahli menerima barang bukti tanggal 18 Juli 2022. Bahwa ahli mengatakan barang bukti harddisk yang medianya merupakan barang bukti digital sedangkan videonya yang adalah digital, dan menurut ahli harddisk harus berada dalam DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau sehingga menurut ahli harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Menimbang bahwa berdasarkan terdakwa dengan daya upayanya telah dengan sengaja melakukan tindakan yang dengan memerintahkan saksi Hendra Kurniawan yang berlanjut pada saksi Agus Nurpatria, saksi Ari Cahaya dan saksi Irfan Widianto untuk melakukan screening terhadap CCTV yang berada di Komplek Duren 3 termasuk mengarah ke jalan depan rumah terdakwa. Menimbang bahwa selanjutnya diketahui bahwa DVR yang di dalamnya memuat harddisk sebagai media penyimpanan yang terletak di pos security Komplek Duren 3 tanpa seizin dari Dr. Andes Seno Sukanto telah diambil dan diganti oleh saksi Chong Jiu Fung atas suruhan saksi Irfan Widianto. Dengan maksud sebagai bentuk pengamanan, kemudian dari harddisk yang datanya telah tersalin atau kopi dalam flash disk tersebut, diketahui bahwa cerita yang disampaikan terdakwa tidak sejalan dengan hasil rekaman CCTV. Menimbang bahwa kemudian terdakwa memerintahkan saksi Arif Rahman, saksi Baikuni Wibowo, saksi Pucuk Putranto dan saksi Ridwan Suplanet untuk menghapus data rekaman tersebut dengan penegasan kalau kalian berempat tanggung jawab kalau sampai bosor. Menimbang bahwa menurut pendapat ahli Prianto diketahui harddisk memang merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian majelis berpendapat bahwa unsur melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja mestinya telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhi unsur tersebut maka majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang nota pembelaannya menyatakan bahwa kamera CCTV DVR internal harddisk dan layar monitor masing-masing adalah perangkat keras, bukan sistem elektronik. Sehingga pembuktian mengenai berdasarkan pendapat ahli Heli Priatno telah disusun secara tegas mengatakan barang bukti harddisk dan medianya merupakan barang bukti digital, sedangkan video adalah digital yang menurut ahli harddisk harus berbeda dengan DVR untuk merekam peristiwa yang dipantau, sehingga menurut ahli harddisk merupakan satu bagian dari sistem elektronik. Bahwa selain daripada itu berkenaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaannya tersebut telah dijelaskan oleh penasihat hukum sendiri dengan menyatakan berdasarkan pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2011 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP 71 2011 yang menyatakan perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik, dan itu termuat dalam nota pembelaan yang di dalam penjelasan pasal 23 PP 71 menyebutkan komponen sistem elektronik terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, tenaga ahli, sistem pengamanan sistem elektronik, dan tata kelola sistem elektronik. Menimbang bahwa sementara itu diketahui bahwa yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Menimbang bahwa dengan demikian telah jelas karena sistem elektronik itu merupakan serangkaian perangkat, maka ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan bagus, maka akan menyebabkan terganggunya sistem elektronik tersebut atau sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa oleh karena nota pembelaan yang terkait dengan pembuktian unsur melakukan tindak pidana apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu patutlah dikembangkan. Unsur keempat,
unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Menimbang bahwa penyertaan atau deal naming adalah pengertian yang meliputi semua bentuk huruf serta terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang yang terlibat dalam satu kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, di mana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semua mengarah pada satu tujuan, perwujudan tindak bersama, terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa penyertaan dapat diartikan juga sebagai terwujudnya satu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang sikap batin atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana. Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak menjelaskan penyertaan secara definisi, namun berdasarkan pasal 655-56 hanya menyebutkan bentuk-bentuk penyertaan. Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut harus dapat bermacam-macam, yaitu bersama-sama melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan yang merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana sedangkan orang lain membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Menimbang bahwa karena hubungan daripada peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada menentukan pertanggungjawaban daripada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Di samping menentukan pertanggungjawaban tiap-tiap peserta, ajaran ini juga mempersoalkan peranan atau hubungan tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, sumbangan atau yang diberikan oleh tiap-tiap peserta agar tindak pidana dapat diselesaikan. Menimbang bahwa masalah penyertaan atau deal naming dapat dibagi menurut sifatnya. Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan dan tindakan yang dilakukan. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yang termasuk dalam jenis ini, pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dengan peserta yang lain. Menimbang bahwa dalam pasal 55 KUHP ada 4 golongan yang dapat dipidana sebagai pembuat, yaitu dader 1. Pelaku atau plagier 2, menyuruh melakukan atau down plagier 3, turut serta atau mede plagier 4, penganjur atau e-locker. Menimbang bahwa pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik apabila 2 orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan, itu dapat terjadi turut melakukan. Sedangkan menurut MVT, Pompe, Hase, Winkel, Suringa, Van Hatum, dan Mulyatno bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku atau plagier dikategorikan sebagai peserta dalam hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana di mana terdapat beberapa orang peserta. Menimbang bahwa orang yang menyuruh melakukan down plagier adalah orang yang melakukan perbuatan atau perantaraan dengan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada 2 pihak, yaitu pembuat langsung, manus manistra auctor aucticus, dan pembuat tidak langsung, manus nominal auctor intellectualis. Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka majelis hakim akan mengambil alih pembuktian unsur kedua dan ketiga pasal ini, serta menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mempertimbangkan
unsur keempat ini. Menimbang bahwa apabila uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa di seputaran TKP ada 20 CCTV dan saksi Agus Nurpatria melapor pada saksi Hendra Kurniawan ada sekitar 20 CCTV dan perintah saksi Hendra Kurniawan untuk diambil yang penting-penting saja, jangan semuanya. Lalu saksi Agus Nurpatria bertemu dengan saksi Irfan di lapangan basket dan menanyakan, DVR sudah dicek atau belum? Dia bilang sudah. Lalu saksi menunjukkan 2 CCTV yang ada di gapura lapangan basket. Bahwa sebelumnya saksi Ari Cahya menelpon dan langsung berbicara dengan saksi Hendra Kurniawan terkait dengan perintah melakukan pengamanan, pengecekan, dan melakukan screening CCTV di seputaran TKP. Bahwa pada tanggal 8 Agustus dilakukan patsus pada saksi Hendra Kurniawan dan waktu itu ditanyakan 3 hal saja. Pertama, peragaan di detasemen saksi karena tidak ada yang ke TKP dan saksi sendiri dari Biro Paminal yang ke TKP. Kedua, masalah berangkat ke Jambi naik pesawat private jet dan ketiga ditanya perintah siapa yang mengamankan CCTV dan saksi bilang adalah perintah terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi Hendra Kurniawan, saksi Beni Ali, saksi Agus Nurpatria, saksi Arif Rahman, saksi Cuk Putranto, saksi Ari Cahya, saksi Rowan Soplanik, saksi Baikuni Wibowo, diperoleh fakta bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa setelah kejadian penembakan korban Nofriansah Yosua Huta Barat di Duren 346, pada waktu itu disampaikan bahwa saat terdakwa datang kejadian tembak-menembak sudah selesai, akan tetapi setelah melihat CCTV, saksi tersebut baru tahu dan merasa dibohongi karena kejadian sebenarnya tidak seperti ini. Bahwa setelah menonton rekaman CCTV, saksi Cuk Putranto dan semua yang menonton menjadi bingung karena cerita yang didapat dari apa yang dilihat berbeda. Di mana saksi lihat pada waktu itu mobil Putri Chandrawati datang turun, Putri Chandrawati turun masuk ke dalam, diiringi dengan saksi Kuat Ma'ruf dan saksi Riki Rizal Wibowo, serta korban Joshua juga turun. Selang 3 menit kemudian terdakwa datang dan tidak lama kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat melintas di samping kanan. Sedangkan yang disampaikan pada kami bahwa terdakwa sesampai di TKP, tembak-menembak sudah terjadi, sedangkan yang kami tonton terdakwa sampai di tempat kejadian perkara ternyata korban Nofriansah sampaikan untuk segera dikembalikan DVR CCTV-nya dan saksi bilang pada saksi Baikuni untuk disekerahkan besok. Pada tanggal 13 Juli pukul 14.00 DVR CCTV itu selanjutnya diserahkan ke saksi Irfan dan tak berapa lama pukul 19 saksi Arif Rahman keluar dan menyampaikan kepada saksi Baikuni untuk file-file yang ada di laptop dihapus karena dan itu atas perintah dari terdakwa. Bahwa dari keterangan Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Chong Jiu Fung diketahui perintah terdakwa selanjutnya DVR CCTV dilakukan penggantian dan DVR lama diserahkan kepada saksi Irfan Widianto. DVR CCTV tersebut diganti karena ada CCTV yang kameranya mengarah ke jalan di sekitar rumah terdakwa. Bahwa saksi Arif Rahman keesokan harinya setelah saksi Baikuni menyerahkan laptop Microsoft Surface kepadanya lantas merusak laptop tersebut. Dan hal ini sesuai dengan keterangannya ahli Eri Prianto yang mengatakan hasil pemeriksaan Microsoft Surface patah dan pecah menjadi 15 bagian. Komponen LCD utama pecah menjadi 3 bagian sebagaimana telah dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Bahwa terdakwa menyatakan memerintahkan saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Arif Rahman Arifin untuk menonton dan menghancurkan CCTV, kemudian terdakwa mengancam mereka. Terdakwa salah karena terdakwa meminta mereka untuk menghancurkan dan memusnahkan rekaman CCTV. Karena dari awal terdakwa tidak mengira bahwa CCTV itu menyorot ke arah taman. Bahwa atas penyampaian saksi Arif Rahman Arifin terkait CCTV komplek rumah Polri Duren 3, terdakwa kemudian menanyakan di mana keberadaan CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab bahwa rekaman CCTV tersebut berada di laptop dan flash disk saksi Baikuni Wibowo. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Arif Rahman Arifin, hancurkan dan musnahkan, kalau sampai bocor kalian yang tanggung jawab. Bahwa peranan dari masing pelaku yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Arif Rahman Hakim dan saksi Cuk Putranto dengan mengganti DVR CCTV tersebut mengakibatkan terdapat pesan error berupa tidak ada disk atau hard disk tidak terdeteksi di dalam sistem DVR.
Adapun 87508M tercatat 224 kali perubahan pada log sistem. Menimbang bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, maka terlihat jalinan kerjasama yang erat antara terdakwa sebagai orang yang menyuruh melakukan kepada Saksi Hendra Kurniawan, Saksi Agus Nurpatria, Saksi Arif Rahman, Saksi Cuk Putranto, Saksi Ari Cahya, Saksi Baikuni Wibowo, dan Saksi Irfan Widianto sebagai yang turut serta melakukan sehingga perbuatan itu menjadi sempurna terlaksana, dan oleh karena mana majelis hakim berpendapat unsur melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah nyata terpenuhi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa yang mengemukakan jika perintah terdakwa yang disertai ancaman tersebut dimaknai oleh penuntut umum sebagai suatu bentuk pemenuhan unsur turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Maka surat tuntutan penuntut umum tersebut memiliki kekosongan hukum sehingga penasihat hukum menganggap unsur ini tidak terbukti menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang dimungkinkan pendapat penasihat hukum tersebut menurut majelis hakim telah diberikan pertimbangan yang cukup oleh majelis hakim pada waktu membuktikan unsur ini, di mana pada bagian kesimpulan fakta hukum tersebut telah dijelaskan peranan dari masing-masing pelaku, dan oleh karena mana nota pembelaan yang berkaitan dengan hal ini patut dikesampingkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kedua pertama primer, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan melanggar tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu Kadif Propam Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya yang turut terlibat. Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, tidak ditemukan adanya hal yang meringankan dalam hal ini. Menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penahanannya, maka lamanya masa penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa
terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian membebani pula terdakwa untuk membebani biaya negara dibebankan kepada biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Hakim Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Saudara Aprisno sebagai panitera pengganti, dihadiri pula oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak upaya hukum. Sidang perkara demikianlah putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup.